Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul yang ada di thumbnail, kita akan membahas soal baris dan deret aritmatika. Sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kamu menonton 2 video sebelumnya mengenai baris dan deret agar mudah memahami soal yang ada di video ini. Link video sebelumnya lihat di kolom deskripsi. Sini diketahui bahwa kelipatannya adalah 4. Maka kelipatan ini menandakan bahwa bedanya bernilai 4. Kemudian di soal disebutkan bahwa angkanya itu antara 200 dan 400. Berarti akan ada angka-angka dari 200 menuju 400. Kita harus menguji angka dari 201 hingga 399 yang mana kelipatannya itu adalah kelipatan 4. Ternyata setelah diuji, angka kelipatan 4 yang pertama setelah 200 yaitu 204. 204 ini didapatkan bukan 200 ditambah 4, tetapi kita harus menguji mulai dari 201 dibagi 4. Kalau tidak habis berarti itu tidak bisa. Ternyata setelah 201, yang paling bisa habis dengan 4 itu adalah 204. Saat kita bagi 204 dibagi 4 itu habis. Maka angka awalnya itu adalah 204. Karena di sini dikatakan bahwa bedanya 4, berarti kita tinggal menjumlahkan 4 untuk angka-angka berikutnya. Ini akan ada 208, 212, sampai nanti yang paling terakhir sebelum 400 itu adalah 396. Jadi angka-angka yang ada di sini adalah angka-angka yang harus habis dibagi 4. 204 ini adalah sebagai A-nya atau suku pertama, kemudian 396 ini sebagai suku terakhir, yaitu UN-nya. Di soal ditanyakan adalah jumlah bilangan, berarti yang ditanyakan itu adalah SN. Untuk menentukan SN, kita harus tahu dulu N-nya itu berapa. Mendapatkan nilai N-nya itu kita bisa menggunakan rumus UN dari hasil angka terakhir. Maka kita salin dulu rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Kemudian kita tahu tadi, suku terakhirnya itu adalah 396. Suku pertamanya itu adalah 204. Kemudian ditambah dengan N kurang 1. N ini yang akan kita cari, kemudian dikali beda. Beda kita adalah 4. Ini tinggal dioperasikan satu persatu. 396 sama dengan 204-nya tetap. Kemudian, untuk N kurang 1 dikali 4 ini harus kita kalikan satu persatu. N itu kita kalikan ke 4, maka itu akan menjadi 4N. Selanjutnya, negatif 1 kita kalikan ke 4, maka hasilnya adalah negatif 4. 396 sama dengan 204 dikurang 4, itu nanti sisanya 200, ditambah dengan 4N. 396 ini bisa kita kurang dengan 200, maka ini sama dengan 4N. 396 dikurang 200 itu adalah 196 sama dengan 4N. Sehingga N itu sama dengan 196 dibagi 4. Hasilnya adalah 49. Jadi N kita yang akan kita jumlahkan itu sebanyak 49 angka. Karena kita sudah tahu nih nilai N-nya. Untuk menentukan jumlah bilangan, itu bisa kita gunakan rumus SN. Untuk SN itu sendiri ada 2 rumusnya. Bisa pakai yang bagian atas ini atau bagian bawah. Karena di sini nilai UN-nya kita sudah tahu tadi 396, lebih baik kita gunakan rumus yang di atas. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. N-nya tadi kita sudah tahu tadi 49, maka ini menjadi S49. Dan ganti nilai N semuanya menjadi 49. Maka ini 49 dibagi 2. A-nya tadi adalah 204. Kemudian UN yang kita ketahui tadi 396. Maka S49 sama dengan 49 per 2. 204 ditambah 396 adalah 600. 600 itu bisa dibagi dengan 2, yaitu 300. Sehingga 49 dikali 300 hasilnya adalah
14.700. Sehingga hasil jawaban dari soal ini yaitu 14.700. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Jumlah bilangan kelipatan 3 dan 5 antara 100 dan 300 adalah, langsung saja kita jawab, kita buat dulu yang diketahui pada soal. Di soal dikatakan bahwa kelipatan 3 dan 5. Karena di soal terdapat dua kelipatan, yaitu kelipatan 3 dan 5, maka kita harus menentukan KPK dari kelipatan 3 dan 5 terlebih dahulu. Ternyata jawabannya adalah 15. Bedanya itu menjadi 15. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di situ kelipatannya hanya ada satu angka, sedangkan di contoh ini kelipatannya ada dua angka. Makanya kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kemudian di soal dikatakan bahwa angkanya itu antara 100 menuju 300. Berarti kita harus menguji angka 101 hingga menuju 399 yang jika kita bagi 15 itu habis. Ternyata setelah kita uji satu persatu, angka pertamanya itu adalah 105. Karena 105 itu bisa dibagi dengan 15. Sebelum 105, baik itu 101, 102, 103, 104, itu tidak bisa habis dibagi 15, sehingga dia bukan kategori untuk angka pertama. Kita sudah tahu tadi bahwa bedanya itu 15, maka setiap angka berikutnya itu tinggal kita tambah 15. 105 selanjutnya itu 120, tambah 15 lagi maka akan menjadi 135, sampai nanti angka terakhirnya itu adalah 285. Kita sudah tahu bahwa 105 ini merupakan suku pertamanya atau disimbolkan sebagai A. Suku terakhirnya itu adalah 285 atau bisa kita simbolkan sebagai UN. Karena di soal yang ditanyakan adalah jumlah bilangan, berarti kita akan mencari nilai SN. Untuk mendapatkan nilai SN kita harus tahu dulu berapa nilai N-nya. Dan mendapatkan nilai N kita menentukannya dari UN yang sudah ada ini. Sehingga jika kita salin rumusnya, UN yang diketahui tadi adalah 285 dan A-nya itu adalah 105. N ini tetap karena ini yang akan kita cari nilainya, kemudian bedanya kita tahu tadi bahwa 15. 285 dan 105-nya tinggal kita salin, dan N kurang 1 ini harus kita kalikan satu persatu ke 15. N dikali 15 adalah 15N, min 1 dikali 15 adalah negatif 15. 105 dikurang 15 itu nanti menjadi 90, kemudian ditambah 15N. 90-nya tinggal kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka 285 dikurang 90 sama dengan 15N. 285 dikurang 90 adalah 195 sama dengan 15N, maka N itu 195 dibagi 15. Dan didapati nilai N-nya itu 13. Berarti kita nanti tinggal mencari S13. Dan ingat tadi bahwa rumus SN itu ada dua, karena di sini UN-nya sudah tahu nilainya, kita gunakan rumus yang sama seperti yang tadi, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Karena N-nya kita sudah tahu adalah 13, berarti SN ini kita ganti menjadi S13. N yang ini kita ganti menjadi 13 per 2. A-nya kita sudah tahu tadi 105, kemudian UN-nya 285. 105 kita tambahkan dulu dengan 285, maka hasilnya menjadi 390. 390 itu bisa dibagi dengan 2, yaitu 195. Sehingga 13 tinggal kita kali dengan 195. Hasil 13 dikali 195 itu adalah 2535.